%95 trader yang gagal di market itu bukan kesalahan dari trading mereka, tapi kesalahan dari mindset mereka itu sendiri. Mereka nggak sabar ketika market sedang naik, mereka masuk, dan mereka takut ketika market sedang turun, sehingga mereka tidak melakukan akumulasi. Dan sebagian trader yang masih pemula, itu kebanyakan membeli koin tanpa melakukan riset secara technical analysis dan secara fundamental analysis. Disinilah letak kesalahan mereka dimulai. Mereka FOMO karena melihat dari konten salah satu influencer atau dari konten-konten yang berseliweran di TikTok atau di Instagram, bahkan di YouTube. Mereka melihat koin tersebut sudah naik sekitar 90 sampai 100%. Kemudian mereka FOMO ikut beli di harga pucuk, dan kemudian harga jatuh dan minus sekitar 70%. Akhirnya mereka jual di harga rugi. Inilah yang sering dilakukan trader atau investor pemula di kripto. Hal menarik yang bisa kita lihat, data dari Binance pada tahun 2024. Hanya sekitar 6% trader retail yang bisa benar-benar profit secara konsisten dari setiap trading mereka. Mereka tidak paham dengan teknologi blockchain apa yang mereka beli. Mereka hanya beli karena ikut-ikutan, karena mereka FOMO. CNBC bahkan mencatatkan hal yang sangat-sangat miris dan menyedihkan. Hampir 75% trader retail atau investor pemula di market kripto hampir semuanya menjual di harga rugi, bukan di harga untung. Karena mereka panik, asetnya koreksi tajam. Jadi sebenarnya masalahnya itu bukan di market kripto, tapi ada di ilmu dan pola pikir mereka. Market itu adalah hakim yang paling adil. Orang yang bisa bertahan di market kripto dengan punya ilmu dan gameplay mereka, dengan orang yang punya ilmu dan punya pengetahuan di market kripto, mereka akan cenderung bisa profit secara konsisten. Tapi yang FOMO dan ikut-ikutan beli ini, ya, inilah masalahnya. Karena mereka belum siap secara mental dan belum siap secara pengetahuan ilmunya, sehingga mereka cenderung ikut beli dan belinya dipucuk sehingga jual rugi. Jadi kita bayangkan ada dua orang di sini, si A dan si B. Si A ini dia rajin sekali untuk akumulasi ketika market sedang koreksi. Dan si B, dia ini tidak melakukan apa-apa ketika market sedang koreksi. Justru dia beli ketika market sedang naik. Si A 5 bulan ke depan ketika harga XRP naik ke $2, dia mengalami profit yang signifikan. Sementara si B, ya mungkin dia bisa profit, tapi tidak optimal. Kenapa? Ya karena dia tidak melakukan yang namanya akumulasi di harga bawah untuk average down. Ya, ini dua-duanya sama-sama beli koin yang sama dengan fundamental yang sama, tapi dengan gameplay yang berbeda. 5 mindset yang harus kalian punya untuk kalian bisa bertahan di market kripto yang sangat volatil ini. Pertama adalah sabar dan tahan volatilitas. Jika kalian sabar, ya kalian akan lebih tahan dengan market yang sangat volatil di market kripto. Kemudian ya kalian punya mindset untuk jangka panjang. Ya, jangan berpikir untuk hanya short term saja. Karena menjadi kaya itu bukan hitungan cepat, tapi berdasarkan ketahanan kalian, ya, seberapa kuat kalian. Kalian yang bisa fokus untuk jangka panjang dengan nilai fokus yang kalian punya, kalian akan cenderung lebih bisa sukses. Karena kalau kalian punya conviction jangka panjang, ya mau harganya turun atau naik, ya kalian bakal tetap tahan banting di market yang sangat volatil itu. Dan ketiga adalah gunakan uang dingin, karena inilah yang sangat menentukan mental kalian nanti ke depannya. Karena dengan uang dingin, ya mental kalian lebih tahan. Kenapa ya? Karena kalian kalau punya uang dingin, ya kalian lebih santai ya. Meskipun marketnya
sedang crash atau sedang jatuh, kalian lebih tahan ya. Tidak berpikir yang macam-macam, tidak berpikir yang aneh-aneh, karena kalian masuk dengan uang dingin ya, bukan uang panas yang bakal kalian gunakan mungkin dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Dan keempat adalah pahami apa yang kamu beli. Karena dengan kamu memahami apa yang kamu beli, kamu menganalisa dan meriset suatu koin yang sudah kamu yakini, kemungkinannya kalian untuk berhasil itu bisa naik lah. Dengan kalian paham ya apa yang kalian beli, entah dari teknologinya, entah dari community-nya, entah dari gebrakan-gebrakan kedepannya ya, kalian bakal lebih bisa sustain ya di koin yang kalian pahami tersebut. Karena Warren Buffett pernah bilang, jangan pernah masuk ke aset yang kalian tidak pahami. Kelima adalah percayalah pada proses. Karena setiap orang yang bisa fokus dengan prosesnya, kemungkinan dia lebih suksesnya lebih besar, teman-teman ya. Jadi fokus untuk terus lakukan hal yang kalian yakini di aset yang kalian beli ya. Jadi fokus, kuncinya fokus supaya kalian bisa lebih bertahan lagi. Teman-teman semua ya, video ini saya buat hasil dari pengetahuan dan pelajaran saya. Dan ya, kita sama-sama belajar juga teman-teman ya. Kita lihat 5-10 tahun ke depan. Sampai bertemu. Dan silahkan kalian bantu subscribe YouTube channel ini ya, Aldian. Dan kalian juga bantu like dan share video ini, bagikan ke teman-teman kalian, semakin banyak orang yang teredukasi.